Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di semester 2. Kali ini kita akan bahas tentang yang disebut dengan dokumentasi di dalam Sistem Informasi Akuntansi. Dokumentasi sangat penting dalam sistem informasi karena di sana akan menunjukkan tentang rekod atau berhubungan dengan bukti fisik ya. Di dalam dokumentasi itu ada yang disebut dengan dokumen flowchart. Dokumen flowchart di sini sangat membantu kita dalam alur pembuatan sistem informasi akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini kita akan banyak membahas tentang persiapan dan penggunaan diagram alir data untuk memahami, mengevaluasi, dan mendesain sistem informasi. Yang kedua, untuk menggambar flowchart, di sana harus kita pahami dan sekaligus bisa mengevaluasi dan mendesain sistem informasi. Manfaat dari dokumentasi yaitu yang pertama menjelaskan alat dokumentasi sistem yang paling umum dan teknik penggunaannya. Karena yang namanya alat dokumentasi itu sudah paten, artinya sudah banyak digunakan orang sehingga dianggap umum gitu ya. Kemudian mempelajari diagram aliran data dan diagram alur. Yang ketiga, alat ini dapat menghemat waktu dan uang dan menambahkan nilai bagi suatu organisasi. Nah, bab ini membahas 5 alat dokumentasi. Yang pertama adalah diagram alir, yang kedua adalah data flowchart, kemudian yang ketiga adalah dokumen flowchart system, yang keempat adalah komputer flowchart. Yang kelima adalah program flowchart. Nah, diagram alir adalah menyiapkan dan menggunakan diagram aliran data untuk memahami, mengevaluasi, dan mendesain sistem informasi. Nah, di sini ada kata-kata flowchart. Apa yang disebut dengan flowchart adalah merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari suatu sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Hati-hati kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan flowchart adalah jawabannya ini. Nah, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari suatu sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan standar dari simbol-simbol untuk suatu gambar yang menjelaskan prosedur pemrosesan transaksi. Nah, flowchart simbol itu yang saya bilang tadi sudah standar adalah simbol flowchart dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah simbol output atau input, yang kedua adalah simbol processing, yang ketiga adalah penyimpanan, yang keempat adalah simbol aliran atau simbol-simbol yang lain. Nah, gambarnya salah satu contohnya adalah seperti ini. Kalau tidak salah di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kemarin sudah saya suruh untuk mendownload dan menyimpan filenya karena ini akan dipakai terus. Ya, ini adalah simbol-simbol flowchart dokumen. Nah, apa yang disebut dengan dokumen flowchart? Sebuah dokumen flowchart menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Jadi yang ditekankan di sini adalah antar area tanggung jawab. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, ini yang disebut dengan dokumen flowchart. Sebuah dokumen flowchart ini sangat berguna untuk apa? Dalam menganalisis kecukupan prosedur pengendalian. Jadi di sana akan kelihatan cukup enggak dalam suatu prosedur pengendalian. Misalnya ada bagian tertentu yang ternyata masih ada dokumen, ada bagian yang masih kurang lah. Itu maka bisa dianalisis lewat dokumen flowchart. Kemudian flowchart yang menggambarkan dan mengevaluasi pengendalian internal yang sering disebut dengan diagram alur kontrol internal. Nah, ini yang digunakan untuk mengevaluasi ya. Jadi
pentingnya dokumen flowchart di sini akan terlihat pada bidang evaluasinya. Nah, sistem informasi akuntansi di sini ada dua ya, yang satu penjualan tunai, yang satu penjualan non tunai atau yang disebut dengan kredit. Penjualan tunai adalah penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Ini kalau yang disebut dengan tunai, jadi cash, ada uang, barang datang gitu ya. Kemudian penjualan tunai pada umumnya didasarkan dengan asumsi bahwa pembeli akan mengambil barang setelah harga barang dibayar ke kasir. Jadi apa yang disebut tunai adalah dibayar dan barang ada gitu. Nah, kalau yang sistem informasi akuntansi penjualan kredit, nah di sini adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas. Pembayarannya bisa diterima melalui 2 tahap atau lebih. Ini yang disebut dengan pembayaran secara angsuran. Nah, di sini banyak dokumen dalam penjualan tunai dan kredit. Nah, kalau dokumen-dokumen yang ada di sistem penjualan yang tunai, ya, penjualan tunai, kita lihat ada yang disebut dengan faktur penjualan tunai. Apa yang disebut dengan faktur penjualan tunai? Faktur ini diisi bagian order penjualan rangkap 3, yaitu yang pertama diberikan ke pembeli sebagai pengantar pembayaran barang ke kas. Nah, ini biasanya kalau Anda mau beli barang di salah satu contoh ya, di gerai Matahari misalnya ya, membeli barang baju gitu, belum tentu bajunya itu diberikan ke panjenengan, tapi diberikan kertas dulu, yaitu yang disebut dengan faktur penjualan tunai lembar pertama, diberikan ke pembeli sebagai pengantar pembayaran barang ke kasa. Jadi lembaran itu digunakan untuk membayar ke kasa. Kemudian lembar yang kedua diserahkan ke bagian pembungkus. Nah, ini biasanya setelah barangnya sudah dipilih, dibungkus. Nah, barang ini di atasnya biasanya atau di bungkusnya sudah diberikan juga lembar yang kedua ini. Barang ini diberikan ke pembeli untuk telah membayar ke kasa dan ditempel di pembungkus sebagai identitas barang. Jadi lembar kedua ini sebagai penunjuk identitas barang. Kemudian lembar yang kedua lembar yang ketiga diserahkan ke bagian order penjualan sebagai arsip sementara berdasarkan nomor urutnya sebagai pengendali apabila terjadi kejanggalan transaksi penjualan. Nah, ini cross check biasanya di lembar yang ketiga ini. Kemudian dokumen yang muncul kedua adalah pita register kas atau cash register, biasanya orang menyebutnya seperti itu ya. Dokumen ini dihasilkan oleh mesin register cash yang dioperasikan oleh bagian kasa setelah terjadi transaksi penerimaan uang. Jadi kalau sudah pembeli membayar, mestinya ada cetakan dari mesin register ini. Kalau pembayaran lunas, maka sudah diberi pita register ini dari pembeli sebagai pembayaran atas barang dan juga sebagai dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa faktur tersebut benar-benar telah dibayar dan dicatat dalam register kas. Nah, yang kedua adalah penjualan kredit. Nah, ini dokumennya semakin banyak. Ini kalau yang disebut dengan penjualan kredit, karena apa? Dokumen dalam sistem penjualan kredit adalah surat order pengiriman dan tembusannya. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan tugas kepada bagian pengiriman untuk mengirimkan barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera dalam dokumen tersebut. Jadi intinya lembar pertama diberikan ke bagian pengiriman untuk menyampaikan atau menyampaikan informasi yang ada di dokumen itu bahwa barangnya yang ada di dalam yang akan dikirim itu adalah tertera di lembar pertama ini. Kemudian tembusan dokumen ini berupa apa? Tembusan kredit. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit dari pelanggan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Nah,
Tembusan ini penting sebab kalau mamanya bagian kredit nggak dapat tembusan, nggak tahu bahwa barang ini ternyata pembeliannya secara kredit. Kemudian surat pengakuan dokumen ini dikirimkan ke bagian penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya telah diterima atau disetujui dan dalam proses pengiriman. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan surat muat atau bill of lading, BL lah banyak orang menyebutnya begitu ya. Dokumen ini digunakan sebagai bukti penyerahan barang ya, bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Nah, biasanya kalau mamanya kendaraan-kendaraan yang berhubungan dengan pengiriman biasanya akan selalu membawa yang disebut dengan bill of lading. Kemudian yang kedua adalah slip pembungkus atau packing slip. Ya, dokumen ini ditempelkan pada pembungkus agar bagian penerimaan di perusahaan pelanggan mudah dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya. Jadi hanya membuka slip pembungkus, oh di dalamnya ada ini dicek sesuai atau tidak gitu. Biasanya akan untuk checking ya. Kemudian tembusan gudang atau warehouse copy biasanya di sini merupakan tembusan surat order yang dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang. Si bagian gudang menyiapkan barang apa yang ada di dalam lembaran itu sesuai spesifikasi yang tercantum di dalamnya agar menyerahkan barang tersebut ke bagian pengiriman dan dicatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Ini ternyata bagian gudang juga butuh informasi tentang tembusan ini karena apa? Oh, barangnya sudah terjual sehingga stoknya berkurang. Ini bagian gudang penting. Arsip pengendalian pengiriman. Dokumen ini adalah tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan di bagian penjualan menurut tanggal pengiriman. Biasanya kan diurutkan menurut tanggal karena suatu saat kalau dicek pembelian atau penjualan tanggal berapa akan mudah terlacak. Jika bagian penjualan telah menerima tembusan surat order pengiriman dari bagian pengiriman berarti sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang. Artinya sudah sah bahwa barang yang sudah dipesan tadi sudah dikirim. Dokumen ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip order pengiriman. Sehingga dokumen ini juga digunakan untuk membuat laporan pesanan pelanggan yang belum dipenuhi. Artinya list dari beberapa pelanggan yang pesan itu akan kelihatan kalau dokumen ini sudah masuk berarti sudah dicentang biasanya begitu. Kemudian yang berikutnya arsip indeks silang merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai status pesanannya. Biasanya kan ada beberapa yang bertanya nih, bagaimana barangnya sudah sampai mana? Oh, sudah sampai ke pengiriman. Lah ini arsip indeks silang inilah dokumen yang digunakan untuk mengeceknya. Kemudian faktur penjualan dan tembusannya. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Nah, di sini faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim oleh bagian penagihan kepada pelanggan. Tembusan dokumen ini berupa 1. Tembusan piutang atau account receivable copy. Dokumen ini merupakan faktur penjualan yang dikirimkan bagian penagihan ke bagian akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. Kemudian tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy. Di sini dokumennya dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian akuntansi sebagai dasar untuk mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Tembusan berikutnya adalah tembusan analisis. Dokumen ini dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian akuntansi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan. Nah, ini untuk mencatat harga pokok penjualan ternyata diambilkan dari kartu persediaan untuk analisis penjualan dan untuk perhitungan komisi wiraniaga. Jadi untuk menghitung bahwa yang menjualkan itu siapa, wiraniaganya siapa. Nah, disinilah di tembusan analisis ini. Kemudian, yang ini yang bagian wiraniaga yang mendapatkan atau sales person copy
Dokumen ini dikirimkan oleh bagian penagihan kepada Wiraniaga sebagai pemberitahuan bahwa order dari pelanggan telah dipenuhi, sehingga dapat dihitung komisi penjualan yang menjadi haknya. Nah, Wiraniaga dapatnya ini. Kemudian rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Data dokumen ini berasal dari kartu persediaan. Secara periodik, harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu dihitung dalam rekapitulasi harga pokok penjualan dan kemudian dibuatkan dokumen sumber yang berupa bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Ya, jadi nanti akan ada buku memorial. Nah, ini bukti memorial yang akan diakibatkan dari itu adalah dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum dalam sistem penjualan kredit ya. Jadi hanya untuk kredit saja. Dokumen ini sebagai sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Saya kira itu dulu materi kali ini, moga-moga dapat dipahami, dimengerti, dan dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk panjenengan semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.